Kadang-kadang kalau akunya lupa itu tengah-tengah malam mereka minta dianterin buang air kecil ke kamar mandi. Iya. Terus aku mau langsung buru-buru ke kasur gitu, pasti diingetin gitu. Ibu belum cuci tangan. Oh iya sambil agak setengah-setengah merem gitu, ya udah cuci tangan ya balik lagi gitu. Senang sekali kita bertemu lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Mudah-mudahan sudah pada kangen dan menanti-nanti podcast ini ya. Dan semoga juga moms dalam kondisi sehat, semangat untuk beraktivitas dan juga mengurus keluarga. Seperti biasa loh, pokoknya di podcast ini kita akan membahas tentang isu-isu kesehatan, tapi dikemasnya tetap santai. Pokoknya gak bikin moms pusing, tambah mumet atau apapun itu ya. Yang penting adalah moms bisa mendapatkan kayak insight baru lagi seputar kesehatan keluarga, terutama anak-anak. Dan mungkin kalau episode kali ini nanti kita akan bahas tentang tumbuh kembang. Itu gak ada habisnya nih kalau kita ngomongin seputar tumbuh kembang, kebersihan anak gitu. Tapi gak bosan-bosan juga aku untuk mengingatkan bahwa moms follow dong Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid dan juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy sama Lifeboy ID juga, supaya nanti kalau misalnya ada episode baru nih dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, moms bisa langsung nonton. Dinyalain ya notifikasinya. Oke. Dan hari ini ada yang spesial moms, karena hari ini bertepatan dengan Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hand Washing Day, tanggal 15 Oktober. Tepuk tangan kali ya, biar heboh aja, biar seru. Oke. Jadi setiap tahun tuh memang Lifeboy sebagai sabun antibakteri selalu berkomitmen dan punya tujuan yang mulia untuk membantu orang tua agar anak-anaknya tuh gak gampang jatuh sakit gitu. Makanya Hari Cuci Tangan Sedunia ini juga dirayakan oleh Lifeboy gitu. Dan seperti kita tahu dong bahwa Lifeboy ini selalu memberikan edukasi tentang cuci tangan pakai sabun. Jadi gak cuma cuci tangan aja pakai air ya moms ya, tapi cuci tangan pakai sabun. Dan kebiasaan itu ternyata itu adalah suatu hal yang simple, tapi terbukti bisa mencegah kita untuk tertular dari berbagai macam jenis penyakit, apalagi kalau anak-anak ya, seperti diare, infeksi saluran pernafasan gitu. Nah, kita ngobrol ini seputar Hari Cuci Tangan Sedunia bersama expert dan juga moms inspiratif. Nggak mungkin aku sendiri yang ngobrol di sini ya kan? Ada seorang psikolog anak. Kali ini berbeda ya, karena kita mendatangkan seorang psikolog, biasanya dokter. Hari ini ada psikolog, ada Mbak Grace Eugenia MAMC. Halo Mbak Grace. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Udah cuci tangan belum? Udah dong. Udah ya, berarti sudah bersih ya dari kuman-kuman ya. Dan juga ada Caca Tanker. Halo. Apa kabar Caca? Alhamdulillah baik. Oh, kalau di sini harus panggilnya Mams Caca. Oh, Mams, yes. Kebiasaan manggilnya Caca doang lagi. Ya aku manggilnya Kak juga gak apa-apa kan? Gak apa-apa, mau panggil tante. Mau? Enggak ya? Nenek, malah tua jangan dong, sekali jauh dong kalau itu ya, jangan ya. Caca sekarang aktivitasnya apa sih? Hari ini aktivitasnya Maksudnya akhir-akhir ini aktivitasnya selain sebagai seorang ibu? Akhir-akhir ini aktivitas aku ya pasti ya masih jadi seorang ibu, Ya. seorang istri, itu terus berlanjut jadi anak. Loh kok banyak banget. Tapi aku juga kerja sebagai psikolog. Aku juga masih bikin konten. Dan juga aku kerja di salah satu perusahaan juga. Jadi wow. Alhamdulillah sibuk. Sibuk ya. Berarti ini kayaknya expertnya ada dua ya. Sama-sama psikolog. Kalau Caca psikolog apa nih? Aku dewasa. Aku biasanya nanganin klien-klien dewasa. Nanganin aku kali ya? Bisa ya? Boleh. Mungkin punya mental health khusus kenapa gitu ya. Kalau Mbak Grace lebih ke psikolog anak ya. Oke, nah ini kita langsung ngobrol aja. Boleh ya? Boleh Kan dong. tadi kita lagi ngebahas tentang bahwa hari ini adalah Hari Cuci Tangan Sedunia. Terus kayak kita membiasakan si kecil terutama, karena kan kalau anak kecil kan biasanya mainannya suka tidak terkontrol ya, masih belum tahu mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Jadi kan terbukti bahwa si cuci tangan pakai sabun itu bisa mencegah
dari berbagai penyakit gitu. Kalau Caca sendiri sudah aware tentang hal itu nggak untuk penerapannya ke Ke anak-anak? anak-anak ya. Alhamdulillah udah aware sih, dan kemarin tuh emang sempat ada pengalaman juga. Anak aku sempat kena tipes dua-duanya. Waduh. Yang itu kan juga penularannya biasanya memang dari kebersihan tangan Iya, juga ya. betul. Dari situ tuh itu pelajaran banget sih buat aku, dan anak-anak tuh juga jadi ngerasain tuh waktu itu kan nggak enak banget perutnya, sakit perutnya bolak-balik. Itu mereka ngerasa tersiksa sendiri, dan di situ makin aku kayak oh ya udah berarti lain kali harus cuci tangan ya. Mungkin kemarin-kemarin ada yang kelewat karena waktu Iya. itu sakitnya tuh juga abis aku pergi, aku juga lagi nggak ngeliatin anak-anak kegiatannya gimana. Jadi wah itu titik balik banget sih kalau cuci tangan tuh sepenting itu gitu. Dari situ alhamdulillah nggak pernah reinfeksi Iya. tipes lagi Iya. gitu. Tapi itu pelajaran banget bahwa kalau nggak cuci tangan tuh bahaya banget Karena gitu. itu kayaknya hal bisa dibilang kayak sepele lah Sepele, ya, simple sepele. banget gitu, tapi Bener. impactnya besar ya. Besar banget sampai apa ya, kalau misalkan mereka habis buang air kecil aja Iya. itu tuh udah biasa lah, sekarang udah harus pasti cuci Cuci tangan. tangan. Kadang-kadang kalau akunya lupa itu tengah-tengah malam mereka minta dianterin apa namanya buang air kecil ke kamar mandi. Iya. Terus aku mau langsung buru-buru ke kasur gitu, pasti diingetin gitu. Ibu belum cuci tangan. Oh iya 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 iya, sambil agak setengah-setengah merem gitu, ya udah cuci tangan ya balik lagi gitu. Itu sih sekarang buat aku. Alhamdulillah berarti anak-anaknya lebih punya kesadaran ya sekarang Alhamdulillah ya. udah makin gede juga kali ya yang Iya. gede. Kalau yang kecil ya masih pelan-pelan lah Betul, yang gede umur diajarin. Umur 5 tahun, yang kecil 2,5 tahun. dua-duanya cewek ya. Dua-duanya cewek. Dua-duanya cewek. Alhamdulillah. Kalau cewek itu cenderung suka main kotor-kotoran juga gak sih? Maksudnya kalau anak aku kan ada yang cowok sama yang cewek ya. Kalau yang cenderung lebih suka main kotor-kotoran gitu, yang lebih nekat tuh yang cowok gitu. Kalau anak-anaknya Caca gitu juga gak sih? Tergantung sih. Kayak kalau misalkan main di taman gitu ya, mereka Iya. mainan semuanya. Cuman memang kayak ada beberapa hal yang mereka lebih sensitif lah gitu. Apalagi yang kecil. Misalkan kalau Atau jijian jangan-jangan aku tidak suka pegang-pegang kotor awalnya gitu. yang kecil agak gitu awalnya ya. Oh, Tapi oke. sekarang dia kayak udah main di rumput, terus Iya. kayak tapi kalau misalkan makanan ada belepotan dikit tuh mulutnya, Iya. dia emang lebih suka cepet-cepet dilap gitu dibanding kudu rapi ya. iya, lebih iya. lebih rapi gitu. Kalau Iya. kalau mbaknya sih eksploratif banget sih anaknya. Dia suka megang apa aja yang segala macam. Slime aja kadang-kadang kita kan geli ya. Iya. Dia tuh suka banget main gitu. Kalau adiknya sukanya main pasir juga. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu jijian ya, tergantung kayak gimana. Cuman kalau makanan mereka yang mbaknya nggak terlalu, ya masih kadang-kadang suka belepotan gitu, nggak masih terlalu lebih gimana, cuek lah lebih cuek gitu lah ya. gitu. Tapi kalau adiknya kalau makanan tuh mulut harus cepet-cepet dilap. Oh. Kayaknya kebiasaannya deh dari kecilnya. Diperlakukannya begitu Iya, gitu ya. gitu. Atau mungkin Cacanya sendiri yang kalau misal anaknya bermain kotor-kotoran atau mainnya kayak aduh ini kayaknya berbahaya nih, banyak kuman nih, atau suka ngelarang gitu. Enggak juga sih, justru kalau anak aku yang kecil, Iya. karena aku sekarang lebih sibuk, mungkin pengaruh dari yang ngasuh juga, yang bantuin ngasuh di Oh, rumah baik. gitu. Babysit neninya tuh emang lebih resik gitu. Jadi dia lebih gak Oke. suka lap-lap, dan kalau misalkan ini minta lap gitu. lucu Tapi amat. kalau misalkan yang gede, dia lebih nggak apa-apa sih kayak kotor-kotoran gitu. Dia kalau misalkan lagi main slime, Iya. main play-doh, main apa, malah kadang-kadang masih suka nempel-nempel, mau naik ke kasur, Mbak bersihin dulu dong Mbak, nanti kasurnya. Iya ya Ibu, kasurnya ngeres ya Ibu. Iya Mbak Sawa habis main pasir naik ke atas kasur gitu. Dia lebih nggak masalah sih sama hal-hal yang agak kotor gitu. Tapi nggak ada yang kayak larangan gimana banget gitu dari Cacanya ya. Alhamdulillah enggak sih kayaknya. Coba nanti ditanyain ke anaknya kali ya. Mungkin aku Iya suka lupa juga ya. Mungkin Iya aku lagi. suka lupa loh Kita kalau ibu-ibu aku ngelarang. kadang-kadang kalau suka ngelarang-ngelarang gitu, abis itu kayak emang Masa sih? iya. Iya kan suka. Masa sih Ibu suka ngelarang-larang? Ibu kan ngerasa gitu Iya, gitu. kayaknya Tapi enggak tapi gitu. anaknya enggak Ibu emang nggak boleh, apa-apa nggak boleh gitu. Pasti Aduh ya bilangnya sama gitu. banget lagi Iya sama kan? anak aku ya kan. Tapi kalau menurut Mbak Grace sendiri, larangan-larangan seperti itu tuh berpengaruh ya ke ke psikologis anak. Sebenarnya jadi mungkin menurutku kita yang baiknya itu adalah mengambil jalan tengahnya gitu. Iya. Karena ada orang tua yang kayak jadinya nggak boleh nggak ngelarang sama sekali gitu kan. Iya. Tapi di sisi lain anak-anak tuh masih butuh pengenalan batasan itu gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya selama memang hal itu misalnya berbahaya dan anak belum paham, ya tentunya perlu kita larang. Ya. Tapi kita sebagai orang tua tadi ya mungkin kita harus mengingatkan memori kita, apakah kita
semuanya dilarang, apa Iya. sebenarnya emang yang penting-pentingnya aja gitu. Karena tentunya pasti anak tuh akan ingat gitu. Oh, apalagi orang tua tuh, maksudnya anak itu kan dependent banget nih sama Iya. lingkungannya. Iya. Dan orang dewasa yang sangat berpengaruh ke mereka ya orang tuanya gitu ya. Jadi walaupun mungkin mereka kadang-kadang kayaknya nggak ngedengerin, tapi sebenarnya masuk tuh informasinya. Oh, Jadi itu yang iya. harus kita hati-hati. Iya. Oh, makanya itu kali ya kalau misalnya pas kita lagi ngelarang gitu, misal aku lagi ngelarang anak-anak aku, misalnya nggak boleh gitu, atau nggak boleh gini, Uti gitu. Mungkin kesannya kayak nggak didengerin, tapi ntar belakang-belakang kayak ibu kerjanya ngelarang melulu. Itu berarti mungkin yang Iya, masuk iya, ya iya. kepikirannya ya. Kayaknya pas dilarang tuh makin dikerjain kan. Iya, Tapi bener. sebenarnya kalau lagi nggak ada kita, dia depan orang lain, dia ngelarang orang lain loh Oh, untuk iya, ngelakuin iya, itu iya. biasanya. Iya. Nggak tahu kayak kadang-kadang kayak gitu. Aku belum melakukan riset itu lagi ke anak aku ya, harusnya gitu ya.